Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, di sini ada soal yang kita akan kerjakan gitu ya. Kita bacakan dulu. Penguraian HI terjadi sesuai reaksi kesetimbangan berikut. Oke, HI gas, dia berkesetimbangan, tanda panahnya bolak-balik menjadi gas hidrogen dan I2. Seperti biasa, kalau misalkan ada soal kimia disuguhkan persamaan reaksi, kita harus cek dulu apakah persamaan reaksinya setara atau belum gitu ya. Apakah jumlah atom di ruas kiri tanda panah dengan jumlah atom di ruas kanan tanda panah itu udah sama atau belum, itu ya, yang dinamakan setara. Kita coba lihat H di kiri. Ada satu, ya HI gitu ya, hanya cuma satu. Sementara di kanan H2, berarti hanya ada dua nih di kanan. Kiri kanan nggak sama, berarti nggak setara nih persamaan reaksi, kayak gitu ya. Jadi kita harus setarakan dulu. Nah, gimana cara mensetarakannya? Koefisien HI ini kita ubah jadi 2 ya, tapi kita nanti saja gitu setarakannya. Yang penting kita udah tahu bahwasanya reaksi ini adalah reaksi yang belum setara, kayak gitu ya. Kita lanjut dulu baca soalnya. Penguraian HI pada 500 derajat Celcius, oke. Menghasilkan tekanan parsial HI, H2, dan I2 berturut-turut adalah 2 atmosfer, 4 atmosfer, dan 4 atmosfer juga gitu ya. Pada keadaan kesetimbangan, teman-teman. Di sini derajat disosiasi HI adalah, oke, jadi derajat disosiasi yang ditanyakan kayak gitu ya. Di sini ada juga opsinya kayak gitu. Berhubung yang ditanyakannya derajat disosiasi, kita langsung saja ke pembahasannya kayak gimana gitu ya. Derajat disosiasi itu dirumuskan sebagai alfa gitu ya. Yang besarnya itu adalah mol terurai per mol mula-mula. Nah, sementara di soal itu kan nggak ada tuh data molnya gitu ya. Nah, tenang saja. Cara mengatasinya itu karena di sini reaksinya dalam sistem gas, kita arahkan ke dalam persamaan gas ideal kayak gini gitu ya. Persamaan gas ideal adalah PV sama dengan nRT kayak gitu ya. Nah, kita lihat hubungan antara P dan N kan ada ya. Di soal yang diketahuinya tekanan dan PV nRT itu ada hubungan antara P dan N berbanding lurus. Artinya apa? Artinya tekanan itu juga bisa diartikan sebagai mol karena berbanding lurus kayak gitu ya. Nah, karena udah tahu kayaknya dari tekanan kita bisa mengartikan itu juga sebagai mol. Kita langsung ke tadi ya, reaksi yang belum setara, kita setarakan menjadi seperti ini gitu ya. Jadi 2HI dia berubah menjadi H2 dan I2. H di kiri ada 2, di kanan ada 2. I di kiri ada 2 gitu ya, di kanan juga ada 2. Ini reaksi yang udah setara. Nah, untuk mengetahui berapa sih mol terurai, berapa sih mol keadaan mula-mula, nah kita masuk ke catur reaksi gitu ya. Jadi ada keadaan mula-mula, ada keadaan reaksi, ada keadaan kesetimbangan gitu ya. Ingat sekali lagi P itu bisa diartikan sebagai mol. Sehingga data tekanan pada keadaan setimbang kita bisa masukin gitu ya. Untuk HI berapa sih tekanannya? 2 atmosfer gitu ya. H2 4, I2 4 kayak gitu ya. Oke, itu keadaan kesetimbangan. Gimana sih kalau keadaan mula-mula gitu ya? Berapa jumlah HI keadaan mula-mula? Ya kita nggak tahu gitu ya. Kita simpulkan aja sebagai X gitu ya. Berapa H2 dan I2 pada keadaan mula-mula? Berhubung H2 dan I2 itu adalah produk, maka pada keadaan awal atau mula-mula gitu ya, H2 dan I2 itu masing-masing belum ada gitu ya. Nah, kita lihat pada keadaan kesetimbangan, tiba-tiba ada H2 dan I2 gitu ya. Berarti ada penambahan sejumlah I2 sebanyak 4 gitu ya. H2 sebanyak 4 juga ya penambahan. Jadi tandanya tuh positif, berhubung produk kan diproduksi kayak gitu ya. Nah, berapa sih penambahan untuk HI kayak gitu ya. Kita lihat koefisien. Nah, ini fungsinya reaksi yang setara. Jadi kita bisa membandingkan jumlah zat-zat pada eh, keadaan reaksi gitu ya, satu sama lain dengan koefisien masing-masing spesi. Nah, di sini H2 ya, koefisiennya kan 1 nih. Dia diproduksi 4 pun I2. Karena koefisiennya 1, maka yang diproduksinya itu adalah 4. Gimana untuk HI? Gitu ya. HI koefisiennya 2, maka nah pada keadaan reaksi HI itu harus 8 gitu ya. 2 kali dari H2 dan I2 karena koefisiennya juga 2 kayak gitu ya. Kenapa ini tandanya negatif, Kak? Karena di sini HI itu sebagai reaktan. Reaktan itu nanti teman-teman akan digunakan kayak gitu ya. Oke, sekarang bagian analisisnya. Kita nggak tahu nih keadaan mula-mula dari HI gitu ya. Kita simbolkan dengan X. Dikurang 8 pada keadaan setimbang 2. Berapa X itu kira-kira? Ya, betul ya. 10.
Jadi 10 kalau dikurang 8 kan 2. Oke? Ya, sekarang kita tahu nih berapa sih jumlah mula-mula dari HI atau mol mula-mula dari HI yang kita analogikan tadi tekanan gitu ya. Dan berapa sih jumlah HI pada keadaan reaksi, kita juga udah tahu. Maka kita bisa masuk ke derajat disosiasinya. Jadi alfa sama dengan mol terurai per mol mula-mula gitu ya. Mol terurainya berapa? 8 gitu ya. Jadi yang bereaksinya itu 8 untuk HI, kita masukin gitu ya. Lalu kemudian mol mula-mulanya 10. Ini 10 kita juga masukin. Jadi 8 per 10 adalah 0,8. Maka jawabannya adalah D. Kayak gitu ya. Mungkin segitu dulu pembahasan soal kita kali ini. Kita lanjut ke video pembahasan soal selanjutnya. Dadah!